Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus semangat ya untuk mengikuti pembelajaran ini. Hari ini kalian memasuki tema 2, subtema 2. Pembelajaran yang kedua pada subtema bermain di rumah untuk kelas 2 sekolah dasar. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Supaya tambah semangat, sebelum kita belajar, mari kita salam PPK dulu. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Amati gambar di bawah ini. Ini gambar anak-anak yang sedang bermain simpai. Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman? Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Perhatikan gambar. Peragakanlah gerakan seperti gambar di atas. Lakukanlah permainan simpai. Nah, kalian bisa melakukan bersama teman kalian. Nanti bisa minta petunjuk kepada gurunya ya. Atau mungkin orang tuanya kalau yang sudah bisa, atau kakaknya, atau tetangganya, atau saudaranya ya. Bisa bermain simpai di rumah ataupun di sekolah. Diskusikanlah bersama temanmu apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai. Benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Bagaimana bentuk benda tersebut? Bentuk bendanya kalian bisa menjawab bentuk benda lingkaran simpai dan bentuk benda untuk memetik jambu. Bagaimana wujud benda tersebut? Apakah benda tersebut benda padat, apakah benda cair, ataukah benda gas? Dengarkanlah temanmu membaca teks berikut. Nah, ini judulnya benda padat. Ayo, siapa yang berani membaca? Ayo. Saya, Bu. Teman-teman, aku akan membaca teksnya ya, yang berjudul benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Ya, tepuk tangan. Terima kasih ya sudah membantu membaca. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Bagaimana bentuk benda padat? Nah, tadi sudah ya di bacaan tadi ada. Bagaimana ukuran benda padat? Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Apakah bentuknya tetap ataukah berubah? Bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Apa simpulanmu? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nama benda, apakah benda padat, apakah bukan benda padat. Jika itu benda padat, kalian bisa mencentangnya. Misalnya kursi. Kursi termasuk benda padat. Nah, di sini dicentang. Apakah meja benda padat? Nah, kalau benda padat dicentang. Minyak, apakah minyak benda padat? Bukan benda padat, berarti di sini minyaknya dicentang pada tempat bukan benda padat.
Vas bunga, televisi, air putih, piring, gelas, sendok, dan penggaris. Kalian bisa mengerjakannya pada buku tulis kalian ya. Lalu bisa memberi tanda centang pada kolom yang sesuai, apakah benda padat ataukah bukan benda padat. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang pada sikap yang tidak mematuhi aturan. Misalnya di sini contoh sikapnya adalah memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Waduh, gimana ini anak-anak? Kalau tanpa izin itu sikapnya tidak menunjukkan mematuhi aturan apa menunjukkan? Oh iya benar, tepuk tangan. Yang dicentang pada maaf, yang berarti ini tidak mematuhi ya, berarti di sini disilang. Toeng, toeng. Nah, di situ dikasih silang. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang, berarti di sini adalah sikap yang menunjukkan mematuhi aturan, berarti di sini dicentang. Nah, seperti ini. Tidak mengambil barang sembarangan. Nah, kalian bisa memilihnya di mana. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Waduh. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini bisa kalian centang di mana tempatnya. Selanjutnya peragakanlah teks percakapan berikut di depan kelas. Berikan tanggapan terhadap penampilan temanmu. Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananmu. Lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Oh iya ya, Udin. Lalu Lani memanggil Udin. Udin, Udin. Iya Lani, ada apa? Tempat sampahnya di mana, Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Wah, terima kasih banyak, Udin. Apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Bagaimana menurutmu sikap Lani, Benny, dan Udin? Apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Nah, kalian dari percakapan tadi kalian baca kembali supaya kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan ini bisa kalian tulis di buku tulis kalian dan bisa kalian jawab. Selanjutnya ini untuk latihan, bisa kalian tulis, bisa kalian sekedar membacanya saja. Memasuki rumah milik teman harus, jika kalian sudah menemukan jawaban, misalnya langsung masuk, memberi salam dahulu lewat belakang. Nah, ini jawabannya langsung ditulis di sini. Nah, perbuatan di bawah ini yang mencerminkan sikap mematuhi aturan adalah A. Membuang sampah sembarangan, B. Menggunakan sepeda orang tanpa izin, C. Mengendarai sepeda di jalan pada lajur kiri. Nah, kalian silakan memilih jawaban yang tepat. Benda di bawah ini yang termasuk benda padat, apakah minyak, apakah batu, apakah air? Nomor 4, benda padat jika dipindahkan mempunyai bentuk yang A tetap, B selalu berubah, C selalu berganti. Nomor 5, bentuk benda cair menyerupai A bentuk wadahnya, B benda di atasnya, B benda di sampingnya. Nah, itu silakan dikerjakan ya. Selamat mengerjakan dan terus semangat. Apabila kalian mengalami kesulitan, bisa bertanya kepada orang tua atau guru, atau bisa meninggalkan pesan pada kolom komentar di bawah video ini ya. Insya Allah ibu akan membantu menjawabnya. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.